Halo sob, ketemu lagi dengan Irwan di sini. Saya tuh sebenarnya iseng ya nyari-nyari TWS gaming dan nggak sengaja nemu TWS ini. Ini dia sob, Rexus FX1. By the way, sebelum mulai saya mau bahas sedikit soal brand Rexus. Saya sempat simpang siur ya mendengar asal-usul brand ini, tapi setelah saya cari tahu, brand ini adalah brand Indonesia. Tapi produk-produknya tetap dibuat di Cina. Dari sekian banyak TWS yang saya punya, saya belum pernah nemu bentuk TWS yang mirip sama TWS ini gitu loh. Charging case-nya itu bentuknya lucu dengan material plastik beraksen doff dengan tekstur yang kasar. Tekstur kasar gitu ngasih grip yang bagus waktu dipegang karena nggak licin. Sayang seribu sayang, TWS ini masih pakai micro USB sebagai interface port chargingnya. Saat charging case dibuka, kita akan melihat sepasang TWS yang bentuknya unik ya. Nggak kayak TWS-TWS yang lain dan sama sekali nggak bikin saya ingat sama TWS tertentu. Bagian mikrofonnya terlihat sedikit menonjol, di mana desain seperti ini menurut saya bagus karena si mikrofon makin dekat dengan sumber suara atau makin dekat dengan mulut. Ada dua kodeks yang bisa kita pakai di TWS ini, kodeks SBC untuk dapetin latensi yang minim dan kodeks AAC atau AAC untuk kualitas musik yang lebih baik. Nah, ngomongin soal latensi atau delay, pihak Rexus pun tidak mengklaim kalau TWS ini punya zero delay atau no delay. Di webnya mereka nyebut TWS ini hanya sampai nearly no delay, artinya baru mendekati no delay. Jadi apakah ada delaynya? Oh, sudah pasti. Main game akan terasa sekali delaynya, tapi cukup kecil dan masih bisa dibilang playable ya. Tidak ada sensor kapasitif di permukaan housing di TWS ini. Kita hanya akan menemukan masing-masing satu tombol untuk kontrol. Oke, langsung aja kita bahas soal impresi suaranya. Setup saya kali ini sederhana ya, hanya menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra sebagai player dan Spotify sebagai source-nya. Saat suara TWS ini pertama kali nyentuh gendang telinga saya, jujur saya kaget ya. Saya benar-benar nggak nyangka kalau TWS dengan embel-embel gaming berharga murah punya suara kayak gini. Awalnya sih otak saya tuh mikir kalau TWS ini tuh kayak TWS borang lain yang isinya cuma bass doang. Pas dengerin, lah kok enak. Sektor high-nya itu cukup sparkling dan ngecering ya. Di beberapa lagu, micro detailnya bisa saya dengarkan dengan baik. Paling kurangnya ya saya ngerasa suara high-nya itu masih agak ngeres ya, kayak kurang halus dan kurang smooth gitu loh. Dan ini dapat saya maklumi karena TWS yang harganya lebih mahal dari ini juga banyak yang high-nya ngeres. Suara yang keluar dari TWS ini cenderung bright to balance, rada aneh sama TWS yang ngeklaim TWS gaming tapi suaranya bright. Frekuensi low di TWS ini juga terkontrol dengan baik, kuantitasnya itu nggak overwhelming dan jauh dari kata dominan. Kuantitas yang nggak terlalu besar sayangnya nggak bisa ditutupi sama kualitasnya. Saya merasa impact dari bassnya itu kurang punchy, kurang deep tapi tetap enjoyable ya. Frekuensi midnya sendiri saya merasa vokalnya ada di line yang sama dengan instrumen tapi kerasa sedikit agak mundur. Separasi TWS ini cukup bagus menurut saya. Gampang banget untuk tahu instrumen apa aja yang sedang dimainkan dalam sebuah lagu. Untuk soundstage sendiri, nggak ada yang spesial dari TWS ini, nggak luas bahkan cenderung sedikit sempit. Padahal soundstage itu benchmark untuk menentukan sebuah headset gaming itu bagus atau enggak loh. Untuk suara yang rada bright dengan sektor low yang nggak begitu besar, tentu bikin TWS ini kurang bisa dinikmati untuk mendengarkan lagu-lagu yang dominan di bass seperti hip hop atau lagu-lagu Korea macam Blackpink. Tapi secara pribadi saya suka sama suara yang dihasilkan sama TWS ini, yang mana menurut saya mungkin nggak akan cocok buat kamu yang suka TWS dengan bass yang nendang-nendang ya. Tapi buat vocal lover atau detail lover, TWS ini mungkin bisa dicoba. Oke, segitu aja ulasan singkat saya sama TWS Unik satu ini. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.